Ini adalah konsolidasi. Baru nanti kuat ketika dia breakout. Ya, ini adalah menarik garis tren dan trend channel namanya. Kemudian berikutnya, yang selanjutnya kita bisa menentukan dengan membuat target yang rasional, target profit yang rasional. Ya, target profit yang rasional. Berapa target profit yang rasional? Ya, kemarin kita sudah sampaikan, untuk pemula ini ambil 0,5 sampai 1%. Untuk kelas lanjut artinya sudah pengalaman dan memahami tekniknya, ya tentu sudah diuji profit konsisten. Namun demikian jam terbangnya belum tinggi, belum sampai bertahun-tahun, ya. Mungkin cuma setahun 2 tahun, ini belum apa-apa. Di trading itu membutuhkan pengalaman yang panjang. Karena setiap hari, bahkan setiap saat, model marketnya berbeda-beda. Ya, meskipun selalu kembali dengan pola-pola lama, kalau kita tidak jeli melihatnya, tidak pengalaman di sana, tetap akan kesulitan menemukan. Kemudian tingkat lanjut ini saya buat 2-3%, ini untuk kehati-hatian. Ya, meskipun sudah pengalaman setahun, 2 tahun, 3 tahun, masih naik turun, ya, maka dia tidak usah terlalu muluk-muluk dulu, ambil 2-3%. Kenapa kok kecil sekali padahal resikonya besar? Yang pertama, tahapan sesuaikan dengan kemampuan. Sekali lagi, jangan memaksa untuk segera profit yang besar. Ada prosesnya, ada tahapannya. Kalau kita memaksa, silahkan nanti yang terjadi adalah MC di tengah jalan. Karena ketidakmampuan kita tidak menyadari dan kita maunya menang sendiri. Maunya profit besar. Ya, profitnya rata-rata maunya besar. Kita maklumi dan kita sadari, semuanya berpikir profitnya besar memang. Tetapi harus realistis, sesuaikan dengan kemampuan kita, sesuaikan dengan pengalaman kita. Kalau belum mampu ya jangan dipaksa. Kalau kita belum bisa berjalan, ya kita merangkak dulu. Kalau memaksa kita berjalan, kaki kita belum kuat. Ya, ini logikanya begitu. Kemudian kalau sudah mahir baru kita bisa tingkatkan. Mungkin kalau mahir sudah lebih dari 5% boleh. Walaupun sebenarnya kalau lanjut ini pun boleh, 5% pun boleh. Asalkan betul-betul diuji dengan pengalaman yang panjang. Konsistensinya bagaimana? Percuma kalau misalkan profit 3 bulan, bulan berikutnya habis. Ya ini sama saja, berarti bukan konsisten. Ini adalah musiman, karena musim saat itu marketnya lagi bersahabat dengan kita. Belum ketemu dengan market yang ekstrim. Ekstrim ini terkadang bahkan di luar dari yang kita perkirakan. Mungkin teman-teman belum menemukan yang namanya berita-berita yang cukup berpengaruh besar, kemudian belum menemukan kondisi pasar yang betul-betul dalam satu hari itu panjangnya luar biasa. Nah, kondisi-kondisi seperti itu mungkin belum mengalami karena butuh waktu yang lama. Ada kalanya kita profit tiap hari, 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Jangan tersenyum dulu, karena bisa saja Dewi keberuntungan masih berpihak pada kita, marketnya masih berpihak pada kita. Karena ada nanti satu saat market yang betul-betul ekstrim di luar yang kita perkirakan. Maka harus disiapkan semuanya. Yang terpenting resiko tadi. Kemudian persiapkan pengalaman yang ada. Perbanyak pengetahuan, perbanyak pengalaman. Yang paling penting pengalaman, karena pengalaman ini mengasah skill kita, mengasah keahlian kita.
Semakin banyak kita berpengalaman, khususnya melakukan recovery dengan segala tekniknya, dengan segala macam caranya, kemudian bisa keluar dengan profit dan diuji dalam jangka waktu yang panjang, tentu ini akan sangat mempengaruhi dari cara dan gaya trading kita. Kalau kita hanya buy kemudian marketnya naik, ya, kemudian sell marketnya turun, ini tidak ada tantangan sama sekali. Bisa saja karena ini faktor keberuntungan. Kita lagi beruntung saja. Ya, karena tidak mungkin semua trader profesional pun tidak mungkin semuanya selalu sama. Ya, artinya yang dianalisakan tidak selalu sama dengan pergerakan marketnya. Ada kalanya pasti berbalik. Nah, ketika berbalik itulah kita diuji di sini. Bagaimana kita bisa melakukan recovery. Ada banyak cara. Bisa cut loss, bisa stop loss, bisa di recover atau ditambah, dikurang, ditambah, dikurang, boleh. Semuanya permainan logika yang harus kita coba. Ya, ini harus realistis. Modal misalkan punya modal 2.000, berharap pengen satu hari 1.000. Apakah bisa? Jawabannya bisa saja. Tetapi ini tanda tanya besar. Bisanya ini hanya tertentu, tapi pasti akan jatuhnya. Meskipun master tidak bisa menjamin satu hari 50% begini, sangat tidak menjamin. Sehebat apapun masternya, tidak akan pernah bisa konsisten dengan 50% per hari. Artinya kalau cuma 1 bulan, 2 bulan masih bisa. Tapi kalau bertahan lama sampai bertahun-tahun begini, ini omong kosong, tidak ada. Tidak akan mungkin ada. Sehingga yang realistis itu yang mudah dan gampang. Karena kalau 50% ini marketnya berbalik dengan cepat, ini tidak bisa diselesaikan. Pasti di cut loss habis sudah. Artinya kalau sudah menggunakan dana 50%, ini sudah kategori high risk, resiko tinggi. Jangan percaya dengan screenshot di media sosial, di Facebook, di Instagram, yang melihat angka yang tinggi-tinggi itu. Ya bisa saja 1 kali, 2 kali bisa seperti itu mungkin. Tetapi yang perlu dipertanyakan, bertahan berapa lama kondisi-kondisi seperti itu. Apakah dia bertahan lama? Dicek ya. Kalau dia profitnya besar-besar, dicek kehidupannya bagaimana. Walaupun tidak bisa menjamin, tetapi dilihat. Makannya di kaki 5, di warung pinggir jalan, ngomongnya profitnya tinggi-tinggi. Sangat tidak balance. Orang itu selalu disesuaikan dengan penghasilan. Ya, meskipun tidak mutlak dilihat dari situ, tetapi dilihat dari growingnya. Setidaknya lihatlah growing asetnya. Ya, ketika profitnya besar-besar, pasti ada aset yang didapatkan. Ya, kalau cuma hanya percaya media sosial dengan screenshot begini begitu, nanti ada ujung-ujungnya, ada modusnya di sana. Ya, saya tidak tahu modusnya mau apa. Yang pasti ada. Kembali lagi ke materi ya, kembali lagi ke target tadi. Ya, buat yang realistis dulu. Saya ini trading mau berapa yang kita targetkan? 1 bulan mau berapa? Berapa dolar, berapa ringgit, berapa yen, berapa rupiah, atau berapa euro misalkan kita dapatkan. Tentu dihitung dengan kebutuhan kita. Kebutuhan kita misalkan 1 bulan saya butuh 20 juta. Satu tujuan kita ada, berarti saya 1 bulan harus mendapatkan 20 juta. Sekarang sesuaikan 20 juta ini kembali ke kita. Saya ini kira-kira mampu dengan trading jangka pendek, jangka panjang, atau jangka menengah. Kalau cuma 20 juta kita tidak bisa trading jangka panjang. Maka kita bisa menggunakan jangka pendek. Kecuali modal kita
besar. Ini target 1 bulan ya, bukan modal. Modalnya misalkan 1 miliar, boleh saja. Targetnya 1 bulan cuma 20 juta rupiah ya. Saya bilang rupiah karena ada banyak teman-teman yang di luar sana. Rupiah Indonesia. Ya, rupiah. Contoh 2 juta rupiah atau ekuivalenkan dengan 2000 US dollar atau 2000 US dollar. Nah, sekarang kalau kita sudah punya target 1 bulan 2000, maka kita bisa bagi 1 bulan itu ada 20 hari kerja. Sehingga 1 hari harus dapat 1000 US dollar. Oke, target harian sudah ada. Nah, sekarang kita tinggal tunggu langkah selanjutnya. Target harian, ya, kalau kita ngomong target tidak boleh target harian. Misalkan 1000 dolar. Targetnya 1000 dolar. Sekarang kalau target 1000 dolar, saya mau prosentase profitnya berapa persen? Ya tadi, sesuaikan. Misalnya kelasnya saya ini baru pemula, sehingga saya maksimum cuma 1%. Maksimum 1%. Sehingga 1% ini modal yang kita butuhkan berapa kalau target 1 hari 1000 dolar. Ya, berarti 100 kalau itunya 100 bukan 1000. Oke, 100 ya tadi ya. Targetnya tadi 100 ya. Oke, terima kasih. Jadi kalau 2000 target kita 2000 dibagi 20 ya. Nah, ternyata 100, lebih kecil lagi. Oke, terima kasih koreksinya. Ini harus diingatkan. Kembali ke topik materi tadi, target kita ternyata hanya 100 dolar. Nah, 100 dolar. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah 1%, karena kita tingkatnya tingkat pemula misalkan ya, tingkatnya misalkan pemula, saya hanya butuh 1% dari modal yang saya punya, sehingga 1% ini kalau kita prosentase 100 dibagi 1 dikali 100, berarti modal kita adalah 10.000 US dollar. Yang jadi pertanyaan, kira-kira kita punya enggak modal sekian? Kira-kira punya enggak saya modal sekian dengan 1%, karena saya pemula. Waduh, saya enggak punya nih, kalau 10.000 terlalu banyak. Kembali lagi, kalau kita tidak mampu, maka belajar dulu sampai betul-betul mampu. Kalau kita pengen betul-betul tingkat keamanan yang tinggi. Kalau misalkan tidak mampu dengan modalnya, kita tingkatkan kemampuan kita. Kita latih, dalam latihan itu kita naikkan. Kita naikkan jadi dari pemula menjadi tingkat lanjut. Sehingga dirubah nanti cara berpikir kita, mindset kita, latihan trading kita pacu, kita keraskan lagi untuk meningkatkan target kita, target harian kita. Sehingga bisa naik jadi 3%. Ya, 3% ini kalau kita hitung 100 dibagi 3 dikali 100 dolar, 3.300, lebih kecil lagi, 3.333. Dari 10.000 kita bisa tekan menjadi 3.000. Dengan cara apa? Begini, dengan cara meningkatkan skill kita, dengan meningkatkan kemampuan kita, ya, kemampuan baik teknik maupun prakteknya. Ya, kalau misalkan tetap kita tidak punya modal sekian, ya kita latihan lagi yang keras lagi, sehingga menjadi tingkat lanjut, bisa menjadi mahir. Mahir itu artinya sudah mampu dengan segala tekniknya, kemudian sudah mencoba latihan walaupun demo tapi lama sudah, dan sudah di luar kepala. Dengan mudahnya kita 1 hari mendapatkan 3%, maka kita bisa naikkan menjadi 5%, sehingga modal kita akan berkurang nanti. Kalau kita memang tidak punya modal, maka yang kita
kita kuatkan, yang kita kencangkan adalah kemampuan kita. Sehingga kalau cuma 5% ini dibagi 5 dikali 100. Nah, tinggal jadi 2000 sekarang. Nah, kalau 2000 mungkin sudah tidak terlalu susah ya, cuma 2000 ya. Sehingga kita bisa mendapatkan target harian kita, target kita adalah $100. Dengan tingkat prosentase yang kita ambil adalah 5% saja. 5% ini keseluruhan dari transaksi kita satu hari. Ya, mungkin transaksinya 3 kali, 4 kali, bahkan 100 kali. Satu putaran satu hari itu kita hanya mengambil 5%. Ini kalau kita mau betul-betul trading kita sehat, trading kita betul-betul lebih aman dan ada ketenangan di sana. Tetapi ketika kita memaksa diri, ya kita tidak punya modal besar, hanya punya nyali saja, maka tentu yang dinaikkan bukan modalnya, bukan kemampuannya, tetapi resikonya. Ya, nanti kalau sudah naik dengan resiko, yang kita naikkan bukan modal, bukan kemampuan. Ya, yang kita naikkan adalah nyali. Nyali di sini yang kita ambil adalah resiko. Resiko yang besar kita ambil. Sehingga modal 2000, modal 1000 pun ini kita bisa satu hari $100. Tentu resiko ini tadi yang harus kita pertimbangkan, kita pikirkan. Maka di dalam bisnis perhatikan dan harus kita pahami. Kalau kita pengen profit yang lebih, maka modalnya naikkan. Kalau tidak mau naikkan modal, kemampuan kita tingkatkan. Dua-duanya membutuhkan kerja keras. Karena modal ini kalau kita tidak kerja keras tidak dapat modal. Kemampuan ini kalau kita tidak punya kemampuan, tidak meningkatkan kemampuan, pas-pasan, ya sama saja. Untuk meningkatkan kemampuan ini perlu kerja keras ekstra. Kecuali yang kita naikkan adalah nyalinya. Kalau nyali ini hanya keberanian saja. Yang kita ambil adalah resikonya. Kita mengambil resiko tinggi. Namanya resiko tinggi berarti nanti dalam kondisi terburuk ya MC sudah. Ya, silakan tinggal pilih. Semuanya banyak pilihan. Teman-teman bisa memilih mana yang kira-kira cocok. Saya sudah menyampaikan semuanya dari yang paling enak menjadi yang sampai yang tidak enak, semuanya pilihan. Tidak wajib harus diikuti. Kalau ingin yang lebih baik, tentu ikuti yang lebih baik. Ini berkaitan dengan modal karena namanya money management. Ya, kemarin kita belum menyinggung karena saya tunda. Namanya money management ini berkaitan dengan kelola modal kita. Kemudian kita kelola resiko kita. Bagaimana cara mengelola resikonya? Tadi sudah kita sampaikan dengan persentase boleh, dengan batasan support resisten boleh. Kelola manajemen ini berkaitan dengan nanti lot yang kita gunakan. Kelola modal kita dengan lot yang kita gunakan. Lot kita gunakan, kita bisa menggunakan bermacam ketahanan. Kalau saya boleh bagi, biasanya ketahanan kita bisa ambil yang 50.000, bisa ambil yang 20.000, bisa ngambil yang 10.000, bahkan kita bisa ngambil 5.000 pip. Semuanya dalam hitungan pips dan ini trading kita jangka pendek. Tidak boleh lebih dari 2 hari. 2 hari maksimum harus sudah clear semuanya. Kita bisa mengambil ini, bisa mengambil ini, bisa mengambil ini, bisa mengambil ini. Atau kita bisa menggunakan prosentase. Ya, modal misalkan hanya 2.000, yang siap saya resikokan adalah 5%. Sudah. Modal 2.000 yang siap saya resikokan adalah 5%. Sehingga maksimum kerugian kita di dalam satu siklus itu, ya, satu siklus transaksi, apakah buy sell berapapun jumlahnya, dalam satu siklus transaksi maksimal adalah 5%. Sehingga 5% dari 20 ini adalah
$100. Yang kita siap resikokan adalah 5%. Ini resikonya yang kita ambil. Sehingga lotnya yang kita gunakan berapa kira-kira? Ya, lot yang kita gunakan ya kita tergantung mau yang ketahanan berapa. Kita mau ketahanan yang berapa? Mau yang ketahanan 20 ribu, 5 ribu, 10 ribu boleh. Tinggal bagi saja. Misalkan kita menggunakan ketahanan 20 ribu. Ketahanan 20 ribu. Jadi lot kita adalah 2000 dibagi 20 ribu. Ya, nanti akan ketemu 2000 dibagi 20 ribu. 0,1. Ketika kita entry dengan lot 0,1 di maksimum. Ya, 0,1 adalah maksimum. Boleh kita menggunakan 0,1, boleh menggunakan 0,05, boleh menggunakan 0,02 jejer 5. Sehingga totalnya adalah 0,1. Kemudian batasan maksimum kita adalah $100. Ruginya adalah $100. Nah, kalau kita hitung ketahanan kita atau di dalam satu siklus itu $100 dibagi 0,1. Ya, ketahanan kita adalah 1000 pip. Kalau hanya satu transaksi. Ya, 1000 pip ini kalau kita aplikasikan di dalam trading ini cukup jauh. Contoh misalkan sekarang kondisi ini tidak jelas ya, kita tidak jelas, belum jelas. Ya katakanlah gampang-gampangan ya, contoh saja ini. Saya ngambil posisinya sell di sini, misalnya. Saya ngambil posisi sell. Nah, kalau kita ngambil posisi sell berarti ruginya di atas. Di atas di situ ada area retracement terlalu dekat, maka kita bisa taruh resisten yang realistis itu di sebelah kirinya. Ini ada resisten, kita bisa taruh di sini sebagai SL-nya. Ya, SL-nya di situ. Oke, kita coba hitung berapa jaraknya. Kita hanya menggunakan support resisten. Nanti tidak mungkin di atas ribuan. Nah, sekitar 787. Artinya kalau misalkan menggunakan lot 0,1, sell-nya 0,1, kemudian marketnya bergerak naik sejauh 700 tadi, ya, sejauh 700 ini tadi, 787, maka minus kita adalah 787 dikali 0,1. Ya, akan ketemu $78,7. Oke, $78,7. $78,7 ini kalau kita lihat tadi di batasan resiko yang kita ambil adalah maksimum adalah 100, masih wajar. Ya, masih wajar. Kita merisikokan 5%. Ya, bukan berarti harus 5% terus, boleh nanti 3%, boleh 7%, ya tergantung bagaimana psikologi kita. Bagaimana kita mampu menahan tingkat kecemasan itu. Ya, kalau misalkan tidak ikhlas dengan 5%, kita bisa turunkan jadi 3%, bahkan 2%. Bahkan kita ada yang mengambil 10%, monggo silakan. Bebas. Ya, 10% pun boleh. Ya, ini bisa dipahami nanti sehingga kita bisa mengkombinasi antara angka dengan kondisi marketnya. Ya, karena yang terjadi kebingungan, selalu kebingungan, teman-teman kebingungan. Ini saya sudah betul apa enggak ini close-nya, Pak? Atau sudah betul apa enggak ini saya recover-nya? Terlalu dekat apa enggak? Biasanya pertanyaan yang sering muncul begitu. Ya, bagaimana kalau kita mau recover? Apakah kedekatan atau tidak? Ya, sebenarnya kita bisa lihat dari kondisi pasarnya. Kalau pasarnya kondisinya sideways tidak jelas, ya kita lebih baik cut loss dulu. Sudah cut loss dulu kalau tidak jelas. Daripada terkatung-katung nanti tidak jelas. Ada dua kemungkinan yang kita betul-betul membuat bingung nanti. Lebih baik dalam kondisi yang tidak jelas begini, marketnya tidak bergerak yang cukup panjang dan kita kelamaan nanti floating, kita close duluan. Kita cari peluang lagi. Gitu caranya. Kemudian kalau misal naik, kita ada area uji namanya retracement di sini.
Kemudian ketika naik lagi ada uji di sini namanya resisten. Sehingga bertahap. Kalau kita mau bertahap, misalkan punya sell kemudian naik lagi, breakout dari retracement, ini peluangnya akan lanjut naik lagi. Tetapi dibatasi lagi dengan area resisten di situ, hati-hati. Sehingga kalau kita kalau kita lakukan satu recover, paling tidak exitnya harus di area resisten, harus segera exit di sana. Karena di sini bisa berpotensi dua-duanya. Di area retracement, di area support maupun resisten, ketika tidak jelas, maka di situ berpeluang mantul. Ya, maka hati-hati. Bukan di mana sudah ada level-level kunci yang harus kita pegang. Di antaranya adalah area retracement, area support dan resisten, dan area level kunci yang lain. Level kunci itu di mana banyak ditolak. Ini kita bisa jadikan sebagai level kuncinya. Kalau nanti dia naik terus, maka harus diuji lagi di area ini. Nah, kalau di area level kuncinya di sini dia tidak bisa breakout, kemungkinan besar dia akan kembali lagi ke bawah. Karena ini banyak penolakan level kunci yang betul-betul tingkat tinggi, di mana di situ banyak sekali penolakannya. Bukan hanya satu, tapi berjajar di sini, ya, bahkan di sini, dan terakhir di sini ada penolakan lagi. Perhatikan kenapa yang kemarin naik tinggi kemudian tiba-tiba turun, karena ada level kunci di sana. Ada level-level di mana di situ banyak sekali ditolak, atau biasanya kita sebut dengan area supply, ya, di mana di situ berpeluang untuk turun lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bisa diterima. Mudah-mudahan teman-teman bisa terbuka lagi pikirannya, yang kemarin ragu-ragu menentukan bisa tambah mantap, bisa tambah yakin dengan gambaran-gambaran yang kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman semuanya. Untuk materi malam hari ini saya kira cukup dulu. Mungkin pertanyaan kita bisa sampaikan di pertemuan berikutnya ya, atau kita buka 2 pertanyaan ini ya. Pergerakan ekstrim ada news jam 7, oke. Masuk OP sistem trading, oke. Boleh masuk sistem trading, walaupun news boleh. Kemudian kalau kita mau entry dalam kondisi running, turunkan time frame-nya, jadi M15 atau M5 boleh. Di situ akan kelihatan nanti peluang-peluangnya. Kemudian di time frame M15 ada 3 candle yang sama, apa pasti? Tidak ada yang pasti. Di dalam membaca candlestick tidak ada yang pasti semuanya. Ada banyak parameter yang harus kita perbanyak di dalam benak kita. Parameter itulah yang nanti menggiring kita menuju tingkat yang lebih baik, tingkat probabilitas yang tinggi. Karena banyak parameter yang kita harus ambil, termasuk contoh misalkan 3 berjajar itu harus kondisinya betul-betul ekstrim, ketika naik kemudian dia berbalik, bukan di tengah-tengah, bukan dalam kondisi yang di tengah-tengah, tapi kondisi yang betul-betul turun kuat kemudian berbalik naik, atau naik kuat kemudian berbalik turun. Kemudian apalagi ini, apa karena sudah lewat 50? Bukan, itu juga bisa menjadi pertimbangan, tetapi yang paling penting yang saya maksud dengan struktur 3 candle itu, dia ketika ekstrim naik kuat atau turun kuat, dilihat dari struktur yang terbentuk di sana kelihatan. Contoh ini misalkan contoh naik kuat begini kemudian mulai berjajar. Kalau sudah mulai berjajar 3, merah berjajar 3 dan tebal di sana, ya kemungkinan besar akan lanjut turun. Ya, sebaliknya kalau masih sideways begini jangan diambil. Ini sideways, walaupun jajar 3 saya tidak rekomendasikan karena hanya kecil-kecil saja. Meskipun tetap ada peluangnya. Yang saya maksud adalah dalam kondisi yang kuat turun atau kuat naik. Ya, kuat turun atau kuat naik. Kondisi kuat naik, kemudian sudah mulai berjajar 3,
ya kita bisa manfaatkan untuk taking profit di sana. Oke, sudah, mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit yang bisa kita sampaikan. Belajar dengan time frame besar, belajar dengan time frame kecil, manfaatkan peluang semua yang ada di sana untuk kita taking profit. Dengan cara apa? Dengan cara diuji dulu di latihan, khususnya di akun demo dulu, sehingga kita bisa menemukan berbagai macam teknik, berbagai macam cara dengan berbagai time frame yang ada di sana. Terima kasih teman-teman semuanya, selamat malam dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.